Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai penyimpanan dokumen administrasi dan evaluasi kegiatan humas dan keprotokolan. Kita lanjut saja ya. Materi pembelajaran yang kita bahas yang pertama ada dokumen administrasi humas dan keprotokolan, dan yang kedua menerapkan dan melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan. Untuk materi yang pertama terdapat definisi dokumen. Dokumen menurut bahasa Inggris dan bahasa Belanda yaitu dokumen yang memiliki arti sesuatu yang tertulis atau terletak dan dapat digunakan sebagai keterangan atau sebagai bukti. Dokumen mencakup berbagai surat berharga termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang bertujuan untuk mendukung keterangan agar lebih meyakinkan. Nah, materi yang selanjutnya terdapat penggolongan dokumen humas dan keprotokolan. Penggolongan dokumen humas dan keprotokolan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dokumen biasa atau warkat biasa. Dokumen ini merupakan dokumen yang semula penting tapi pada akhirnya tidak berguna. Contohnya seperti surat lamaran. Yang kedua ada dokumen yang tidak penting. Dokumen yang tidak penting merupakan dokumen yang memiliki sifat sementara. Dokumen ini dapat diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Yang ketiga terdapat dokumen penting atau dokumen yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Dokumen ini sangat membantu dalam kelancaran kegiatan suatu instansi dan organisasi karena memiliki nilai guna yang begitu besar. Dan dokumen ini harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada dokumen yang sangat penting atau vital. Dokumen yang memiliki nilai sejarah atau ilmiah. Nah, dokumen ini mampu untuk dijadikan sebagai alat pengingat. Yang selanjutnya ada peranan dokumen humas dan keprotokolan. Yang pertama ialah sebagai alat bukti tertulis. Dokumen kantor dapat digunakan oleh instansi jika terjadi suatu perselisihan yang terjadi antara organisasi atau instansi yang mengadakan hubungan korespondensi. Dokumen kantor ini juga bisa menjadi bukti yang bersifat autentik dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Yang kedua sebagai alat pengingat. Nah, dokumen atau surat dapat dijadikan sebagai pengingat untuk mengetahui hal-hal lampau atau yang terlupa. Yang selanjutnya sebagai bukti historis atau sejarah. Dokumen atau surat memiliki peran sebagai bukti sejarah atau bukti historis. Saat kita ingin mengetahui sejarah suatu instansi, kita dapat mengambil informasi dari dokumen yang menggambarkan situasi maupun kondisi atau instansi yang bersangkutan. Yang selanjutnya sebagai duta organisasi. Dokumen dapat dijadikan sebagai duta organisasi atau instansi. Hubungan antara organisasi atau instansi tidak perlu selalu bertemu secara langsung. Nah, hubungan ini dapat diwakilkan dengan adanya surat atau dokumen. Yang selanjutnya sebagai pedoman. Adanya dokumen atau surat dapat dijadikan sebagai pedoman suatu organisasi atau instansi. Hal tersebut untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mengambil suatu keputusan. Materi yang selanjutnya ialah menerapkan dan melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan. Penyimpanan dokumen ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem abjad. Nah, sistem abjad atau alphabetical filling system yaitu metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z dengan menggunakan pedoman peraturan mengindeks. Nah, yang pertama itu ada penataan dokumen. Nah, penataan dokumen ini bisa menggunakan guide dan juga folder. Lalu persiapan yang harus dilakukan juga, yang pertama ada memahami peraturan mengindeks, yang kedua melakukan persiapan lembar tunjuk silang, dan yang ketiga mempersiapkan peralatan arsip dan dokumen. Nah, yang kedua keuntungan sistem abjad. Keuntungan dari sistem abjad ini yang pertama ada menempatkan berkas secara langsung. Yang kedua ada petunjuk penataan berkas mudah dipahami dan sederhana. Yang ketiga tunjuk silang terbilang mudah untuk diterapkan.
Yang keempat, kesalahan pada dokumen dapat dengan mudah untuk dicek di tempat dokumen dengan abjad yang sama. Nah, selanjutnya dalam segi biaya juga pelaksanaannya terbilang murah. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama terdapat adanya suatu kemungkinan salah dalam penempatan berkas apabila tidak mengikuti aturan secara konsisten. Yang kedua, mudah mengubah beberapa alfabet dalam dokumen atau surat. Yang selanjutnya, tunjuk silang yang berlebihan dapat berakibat penyimpanan dokumen yang cepat atau penuh. Yang selanjutnya, dalam proses pemberian label pada folder memakan banyak tenaga dan waktu. Nah, langkah-langkah dalam penyimpanannya, yang pertama ada penampungan, penelitian, pengindeksan, lalu pengkodean, penyortiran, dan penyimpanan. Yang selanjutnya ialah terdapat sistem nomor atau numerical filing system. Metode penyimpanan ini merupakan penyusunan berdasarkan kode nomor. Untuk persiapannya sendiri, yang pertama ada melakukan penyusunan pola klasifikasi. Yang kedua, menyiapkan peralatan dokumen. Nah, untuk keunggulan sistem nomor, yang pertama ini dapat digunakan untuk segala macam surat atau dokumen. Yang kedua, nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa adanya suatu batas. Yang ketiga, nomor dokumen dapat digunakan sebagai referensi dalam korespondensi. Yang keempat, penyimpanan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Yang kelima, penyimpanan dapat dilakukan lebih teliti, cermat, dan teratur. Yang keenam, penyimpanan sederhana dan mudah dilaksanakan. Untuk kerugiannya, yang pertama, banyaknya map yang digunakan untuk surat-surat beraneka ragam sehingga dapat menimbulkan kesulitan. Yang kedua, diperlukan suatu ruangan luas dan memadai dengan tujuan untuk menyimpan arsip yang banyak. Yang selanjutnya, lebih banyak waktu digunakan untuk mengindeks. Yang selanjutnya, terdapat sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu metode penyusunan untuk penyimpanan berdasarkan pada urutan tanggal, bulan, dan tahun. Untuk kelebihannya sendiri dari sistem tanggal ini, yang pertama lebih cocok digunakan dalam pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, lebih sederhana dan mudah diterapkan. Hal tersebut karena tanpa adanya klasifikasi. Kekurangan dari sistem tanggal ini, yang pertama ada tidak semua unit pengolahan dalam organisme cocok untuk menetapkan sistem ini. Yang kedua, akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjam menyebutkan perihal arsip. Yang selanjutnya, agar mudah mengatur letak arsip dalam folder, maka pembuatan kode tidak dapat murni 100% tetapi harus ditambahkan dengan kode abjad. Nah, yang keempat, orang sering lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Untuk jenis-jenis peralatan yang digunakan juga terdapat filing cabinet, guide, hanging folder, dan kartu indeks. Untuk yang selanjutnya terdapat sistem wilayah atau geographical filing system, yang merupakan metode penyusunan berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat dalam surat. Nah, dalam penyimpanan sistem ini harus dibantu dengan menggunakan sistem abjad atau juga dengan sistem tanggal. Sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan guide dan foldernya harus diatur berdasarkan tingkatan tempat. Nah, kelebihan dari sistem wilayah, yang pertama, jika terjadi adanya penyimpanan dokumen atau arsip, maka dapat segera diketahui. Yang kedua, mudah dalam melakukan pencarian keterangan apabila letak wilayah telah diketahui. Kerugian dari sistem ini, yang pertama, harus mengetahui letak geografi atau wilayah walaupun dalam surat tidak dicantumkan dengan lengkap. Yang kedua, harus diperlukan adanya guidance atau semacam buku petunjuk yang mampu menggambarkan mengenai batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang. Yang selanjutnya, kemungkinan besar akan terjadi salah penyimpanan jika petugas tidak mempunyai wawasan atau pengetahuan mengenai geografi. Sistem yang terakhir ialah sistem subjek atau subjectical filing system, yaitu merupakan metode penyusunan berdasarkan masalah di mana surat akan dikelompokkan dalam daftar indeks. Nah, untuk prosedur penyimpanannya sendiri, yang pertama ada memeriksa, mengindeks, mengkode, lalu menyortir. Nah, yang selanjutnya ialah langkah-langkah pembuatan klasifikasi. Yang pertama, memahami mengenai tugas atau fungsi utama, tugas pokok atau fungsi utama yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah pokok yang sesuai dengan tugas dan juga fungsi lembaga.
Yang ketiga, melakukan pembagian pada setiap pokok masalah menjadi subpokok masalah utama. Yang keempat, memberi kode pada pokok masalah utama, sub dari pokok masalah utama, dan sub dari subpokok masalah utama. Nah, kelebihan dari sistem ini, yang pertama mampu dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Yang kedua, mudah untuk mencari keterangan jika perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang keempat, terdapat kekurangannya. Yang pertama, kurang cocok untuk bermacam-macam jenis surat. Yang kedua, sulit mengklasifikasi apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lainnya. Baiklah, sekian penjelasan pada hari ini. Terima kasih kepada yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.